Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Maria Sarjana, kita bicara mengenai persidangan yang ditunda hari ini dan rencana akan kembali digelar pada tanggal 19 Juni lagi pada minggu depan. Kira-kira penundaan ini seberapa signifikan dalam proses persidangan mengingat memang sebelumnya secara teknis Lukas sendiri menyatakan bersedia untuk dihadirkan langsung di persidangan, tetapi dari pengadilan sendiri justru membuat persidangan secara daring. Dan apakah ini nanti proses ke depannya akan terjadi perubahan lagi dan kira-kira materi ke depannya seperti apa yang akan disajikan? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Yuda. Terkait dengan pertanyaan Anda, apakah kemudian seberapa signifikan jalannya persidangan dilakukan offline maupun online, kami melihat dari tadi bagaimana proses sebelum sidang, bahkan pihak kuasa hukum dari Lukas NMB OC Kaligi sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya kliennya atau terdakwa Lukas NMB menginginkan sidang dilakukan secara offline dan kemudian Lukas hadir di ruangan sidang di tempat saya berdiri, tapi kemudian ini diputuskan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan daring, dan tadi kami mendapat informasi bahwa pihak KPK memutuskan untuk penggunaan daring dikarenakan efisiensi saja. Efisiensi yang dimaksudkan adalah karena Lukas NMB menghendaki menggunakan kursi roda, sedangkan pada sidang perdana tentu kita juga bersama mengetahui bahwa sidang perdana adalah pembacaan dakwaan saja, sehingga ini diutarakan oleh pihak KPK tidak perlu kemudian membutuhkan banyak proses berlangsung sampai dengan di tempat persidangan. Dan juga tadi sempat diutarakan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa ada kekhawatiran terkait dengan keamanan, di mana banyak pendukung Lukas NMB yang memang masih menginginkan Lukas tidak ditahan. Seperti pada beberapa waktu yang lalu, demo-demo juga terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga memang pilihan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan sidang daring hari ini diambil. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang juga menarik Yuda dalam proses persidangan tadi, walaupun sangat singkat, tetapi ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk dicermati. Pada pertama, sebelum sidang dimulai, kuasa hukum menyatakan bahwa Lukas NMB siap untuk menjalani persidangan secara offline, dan bahkan tadi OC Kaligi sempat menyatakan bahwa kliennya ini memiliki tensi yang baik 123/80, artinya cukup sehat untuk menjalani persidangan. Tetapi kemudian pada saat proses persidangan dimulai, daring dimulai, kemudian ketika majelis hakim mempertanyakan kepada pihak terdakwa sendiri atau Lukas NMB, tadi Lukas menjawab bahwa dirinya tidak sehat dan tidak siap untuk menjalani proses persidangan hari ini, walaupun persidangan hari ini dilaksanakan secara daring, yaitu Lukas berada di gedung KPK Jakarta dan jaksa penuntut umum, kemudian kuasa hukum dan juga majelis hakim ada di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Tipikor di Jakarta Pusat. Dan oleh karena hal itu ini ada kontradiktif yang terjadi Yuda dalam proses persidangan tadi, di mana tadi di awal disebutkan bahwa dia sehat, kemudian menginginkan offline, tapi ketika kemudian dipertanyakan kembali oleh majelis hakim, Lukas mengaku tidak sehat, sehingga hakim memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan proses persidangan karena memang itu aturan dari KUHAP sendiri yang menyatakan bahwa jika memang terdakwa mengalami suatu masalah kesehatan maka tidak bisa lagi kemudian dijalankan proses persidangan. Dan dalam kasus ini juga menjadi suatu hal yang cukup menarik karena beberapa saat juga tadi sempat diutarakan oleh pihak jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum memiliki argumentasi yang berbeda-beda, dan sedangkan hakim juga berkonsentrasi pada lamanya proses penahanan yang sudah hampir habis. Dalam KUHAP ditentukan ada 120 hari proses penahanan sebelum adanya pelimpahan perkara atau pembacaan dakwaan di muka persidangan, sehingga memang tadi kemudian majelis hakim menyarankan jika memang nanti dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Lukas NMB, dokter mengatakan bahwa Lukas memang dinyatakan sakit, maka pihak majelis hakim meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga jaksa penuntut umum untuk melakukan pembantaran, sehingga proses atau kesehatan yang dimiliki oleh Lukas NMB ini tidak mengganggu jalannya perkara atau tidak kemudian memotong waktu penahanan sehingga tetap bisa dilakukan persidangan. Yuda, dalam kasus ini memang Lukas NMB ditengarai melakukan dua hal, diantaranya suap dan juga gratifikasi, di mana suap Lukas NMB diduga menerima 45,8 miliar rupiah dari dua orang yang berbeda. Di keterangan yang kami dapatkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi,
Lukas NMB diduga menerima suap senilai 45,8 miliar rupiah dengan rincian penerimaan sekitar 10,4 miliar rupiah yang didapatkan Lukas NMB dari Piton Enumbi yang merupakan pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge Lingge, PT Asrat Jaya, dan juga pemilik PT Melonesia Cahaya Timur. Sedangkan ada angka 35,4 miliar rupiah yang kemudian diduga diberikan oleh Rijatono Laka yang merupakan pemilik dari PT Tabi Bangun Parmindo, kemudian pemilik dari PT Tabi Bangun Papua dan juga beneficial owner dari CV Walibu, dan ini ditengarai pemberian angka 35,4 miliar rupiah dilakukan oleh Rijatono Laka pada 2013-2018 maupun 2018 sampai dengan 2023, di mana saat itu Lukas NMB menjadi gubernur Papua dalam 2 periode. Sedangkan untuk tuduhan atau dugaan penerimaan gratifikasi ini cukup berbeda, Yuda, dengan penerimaan suap. Gratifikasi yang kemudian disangkakan diterima oleh Lukas NMB ini merupakan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah yang diduga didapatkan Lukas NMB pada tanggal 12 April 2023 dari Direktur PT Indo Papua Budi Sultan, dan ini kemudian ditengarai menjadi suatu perkara karena memang Lukas NMB pada waktu itu tidak melaporkan penerimaan 1 miliar rupiah ini, sedangkan ada tenggat waktu dari pihak KPK yang menentukan bahwa sesuatu menjadi gratifikasi atau menjadi perkara gratifikasi kecuali ia melaporkan dalam kurun waktu 30 hari, sehingga kemudian KPK membidik Lukas NMB sebagai penerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Dan sampai dengan hari ini ada beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak hanya Lukas NMB dalam kasus ini, ada beberapa orang lainnya yaitu Kadis PUPR dari Papua Gerius Oneyoman, dan kemudian ada Fredrik Bane yang juga turut terseret dalam kasus ini, serta ada nama kuasa hukum dari Lukas NMB Stefanus Roy Rening yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan penghalang-halangan, merintangi perkara penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan suap dan juga gratifikasi yang diduga diterima Lukas NMB. Kita masih ingat bersama, Yuda, bagaimana proses perjalanan kasus ini dimulai dari September 2022, di mana 26 September 2022 yang lalu Lukas NMB sebetulnya dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya, tapi kemudian tidak hadir karena alasan sakit, dan kemudian ada beberapa hal yang terjadi setelahnya yang membuat KPK akhirnya memaksa atau menjemput paksa Lukas NMB untuk dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan tadi dalam proses persidangan sebelum kemudian majelis hakim menutup sidang, tadi Lukas NMB sempat menyampaikan sesuatu, yaitu dia menulis surat secara tertulis yang kemudian karena terbata-bata membacanya maka kemudian dibacakan oleh pihak kuasa hukum, yang isinya adalah meminta untuk sidang dakwaan maupun sidang selanjutnya dilakukan secara offline, dan Lukas NMB menyatakan siap untuk menghadiri sidang di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Tipikor di tempat saya berdiri saat ini, dan nantinya akan dilanjutkan pada 19 Juni 2023. Dan tadi juga sudah oleh hakim dinyatakan bahwa disanggupi akan diadakan offline, tetapi dengan satu syarat, yaitu pihak Lukas NMB dapat menjamin keamanan dan juga kenyamanan dalam proses persidangan. Mengingat tadi alasan dari pihak KPK untuk melakukan online atau daring tidak hanya soal kesehatan tapi juga soal keamanan yang diduga dapat terjadi sesuatu hal ketika ada proses offline di tempat ini. Kami masih menunggu bersama Yuda nanti kelanjutan dari proses persidangan ini nanti pada 19 Juni 2023. Apakah kemudian ada hal-hal yang lain yang menarik yang kemudian tertuang dalam surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi yang jelas tadi dari pihak jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pihaknya menyambut baik apa yang diputuskan oleh majelis hakim untuk dilakukan offline, tetapi mereka juga akan menunggu keputusan dari pemeriksaan medis kesehatan terkait dengan Lukas NMB, dan mereka juga akan menunggu apakah nanti pada 19 Juni 2023 sesungguhnya Lukas NMB siap dan hadir di ruangan sidang. Tetapi jika kemudian tadi kami sempat bertanyakan kalau misalkan kemudian tidak juga hadir padahal dinyatakan sehat atau kesulitan untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang, maka jaksa menyatakan bahwa akan menggunakan upaya paksa sesuai dengan apa yang tertuang dalam KUHAP. Yuda, kembali kepada Anda. Baik, Maria Sarjana, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.